jodoh itu tidak ada yang sempurna. Maka kita tidak perlu mencari yang sempurna. Karena kalau dia sudah sempurna, dia tidak memerlukan kita. Iya kan? Ya, kalau dia sempurna ya dia tidak memerlukan kita. Yang kedua, biasanya kalau dia sempurna dia nggak mau sama kita. Itu yang lebih jelas itu. Jadi yang penting itu bukan jodoh sempurna, tapi jodoh yang tepat. Nah, bagaimana mendapatkan jodoh yang tepat? Tadi sudah kita sebutkan, kriterianya harus tepat. Apa kriteria jodoh? Yang ditekankan oleh agama itu cuma satu, ya agama itu sendiri, gitu ya. Maka pada yang laki-laki Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah olehmu yang beragama, niscaya engkau beruntung. Kalau kepada bapaknya para perempuan, maka sabda Rasulullah SAW, apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Saya takjub redaksi hadis ini, kamu ridhoi agama dan akhlaknya, bukan yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa nggak cukup baik agama dan akhlaknya? Karena ada yang baik agama dan akhlaknya tapi kurang diridhoi. Ada bapak anaknya dilamar, itu orangnya itu soleh, ustadz, tapi saya ini nek subuhan itu kalau ndak kunut ndak mantep ya. Lah itu calon menantu saya itu belas nggak mau kunut gitu. Nah itu berarti agamanya tidak diridhoi gitu ya. Meskipun mungkin akhlaknya diridhoi gitu. Wah ini padahal itu perkara yang furu'iyah, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan perasaan itu nggak boleh dipaksa, nggak bisa dipaksakan. Itu kan soal diridhoi agama dan akhlaknya. Dan memang prakteknya dulu ya, ada orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, ditolak. Abu Bakar As-Siddiq ngelamar Fatimah, ditolak. Umar bin Khattab ngelamar Fatimah, ditolak. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu putrinya itu sudah punya nama yang tersimpan dalam hati. Dan itu bukan Abu Bakar, dan itu bukan Umar. Nah, meskipun Umar dan Abu Bakar ini baik agama dan akhlaknya, tapi sebagai orang tua dia harus memperhatikan hati putrinya. Anaknya itu yang ada dalam hatinya itu namanya Ali bin Abi Thalib kok. Ya harus diprioritaskan yang kemudian menjadi apa yang ada di hati putrinya. Itu. Jadi kalau jenengan jadi ikhwan, kalau ngelamar jangan ngancem pakai hadis ini. Kalau Rasulullah SAW bersabda, apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, kamu tidak nikahkan dengan putrimu, maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi gitu. Nah, kalau ada yang lamar kok ngancemnya pakai hadis ini, berarti agama dan akhlaknya tidak diridhoi gitu. Tidak perlu diperhatikan ancamannya. Ternyata pada dasarnya bisa jadi orang soleh itu juga bisa ditolak.